Halo semua, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan antara komunikasi secara verbal dan secara non-verbal. Di sini kelompok kami mempunyai 6 anggota kelompok, yaitu Saya Danata dari jurusan Teknik Industri 2021. Saya Daniel dari jurusan Bioteknologi Angkatan 2021. Saya Jennifer Patricia Cahyadi dari Bioteknologi Angkatan 2021. Saya Catherine Gabriela Susanto dari Teknik Elektro 2021. Saya Marcelius Nathan dari Bioteknologi 2021. dan terakhir saya Riko Basariono dari jurusan Bioteknologi 2021. Silakan menonton. Halo semua, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi secara verbal dan komunikasi secara non-verbal. Jadi sebelum masuk ke videonya, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian, pengertian, maupun informasi dari satu individu ke individu lain, maupun dari kelompok ke individu, ataupun dari kelompok ke kelompok. Nah, komunikasi ini sangat penting loh. Kenapa? Karena komunikasi dapat mereda terjadinya kesalahpahaman antara satu sama lain. Nah, komunikasi yang tadi disebutkan bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal. Apa ya komunikasi verbal dan non-verbal itu? Mari kita bahas pada video berikut. Nah, sekarang kita akan masuk dan membahas mengenai apa itu bahasa verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal yang secara lisan ini bisa berupa kata-kata yang diucapkan langsung, seperti berbicara, atau bisa dilakukan secara langsung juga, face to face. Atau bisa juga dengan perantara media, yaitu contohnya berinteraksi menggunakan sosial media, ataupun telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang berupa tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan masih banyak lagi. Bahasa verbal terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah sisi pemberi, di mana jenis ini dilakukan oleh komunikator atau pemberi informasi. Jenis ini dapat dilakukan dengan cara berbicara atau menulis kepada komunikan untuk memberikan informasi. Hal ini disebut sebagai komunikasi aktif. Jenis yang kedua adalah sisi penerima, di mana jenis ini dilakukan oleh komunikan atau penerima informasi. Jenis ini dapat dilakukan dengan cara mendengarkan ataupun membaca informasi yang diberikan oleh komunikator. Hal ini disebut sebagai komunikasi pasif. Kapan bahasa verbal biasanya dipakai? Bahasa verbal adalah bahasa yang fleksibel. Maksud fleksibel di sini adalah bahasa ini dapat dipakai kapan dan di mana saja. Karena bahasa ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain. Seperti contoh, di media sosial kita sering melihat orang memberikan video di mana mereka memberikan empati mereka kepada misalnya korban bencana, seperti itu contohnya. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Jadi pada hari ini saya mengumpulkan kalian berlima karena kalian berlima tuh terpilih untuk mewakilkan universitas kami dalam perlombaan sains dan teknologi. Nanti sebulan ke depan kalian pikirkan kira-kira kalian ingin buat apa yang berdasarkan gabungan dari masing-masing jurusan kalian. Kan dari sini ada yang dari bioteknologi, ada yang dari teknik industri dan teknik elektro. Jadi kalian diskusikan bareng-bareng, bagi-bagi tugas juga. Nanti setiap seminggu follow up hasilnya ke saya dan bakal saya screening. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Ada, Pak. Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu, silakan kalian diskusi dalam Zoom meeting ini ya. Saya tinggal dulu sebentar karena saya ada urusan. Terima kasih. Nah guys, kita kira-kira mau buat peluk apa nih yang ada unsur biologi, elektro, dan industri, tiga-tiganya digabung. Gimana kalau kita buat mobil, tapi bahan bakarnya itu biogas?
Wah, boleh tuh. Pas banget tuh, nanti aku buat cara kerja mesinnya deh. Aku juga bisa buat rangkaian listriknya. Nah, untuk kita yang jurusan bio, kita bakal buat bahan untuk biogasnya. Nah, dari percakapan tadi, sang dosen merupakan contoh komunikasi verbal dari sisi pemberi, sedangkan mahasiswa merupakan contoh komunikasi verbal dari sisi penerima. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh atau tidak menggunakan kata-kata. Berbeda dengan komunikasi verbal yang menggunakan bahasa dan juga kata. Nonverbal dilakukan melalui isyarat atau gerakan tubuh. Ini merupakan bahasa tubuh dan konteks lingkungan yang terlibat dalam komunikasi apapun. Bukan apa yang dikatakan dengan kata-kata, melainkan bagaimana dikatakan dan diungkapkan. Nonverbal juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang sengaja mengirimkan dan diinterpretasikan sebagai tujuan pesannya, dan juga memiliki potensi terjadi umpan balik dari penerima. Jadi bahasa nonverbal sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kontak mata, yang kedua gestur, yang ketiga sentuhan, yang keempat tampilan, yang kelima gerakan dan postur tubuh, yang keenam ekspresi wajah, yang ketujuh parabahasa, dan yang kedelapan ruang fisik. Kapan bahasa nonverbal biasanya dipakai? Bahasa nonverbal biasanya diekspresikan dalam gerakan tubuh atau ekspresi muka kita. Bahasa nonverbal ini biasanya dipakai pada saat kita dekat orang-orang terdekat kita, seperti contoh keluarga, teman dekat, atau sahabat, dan rekan kerja. Bahasa nonverbal ini biasanya dipakai untuk mengekspresikan emosi kita atau perasaan kita terhadap suatu masalah, atau mungkin untuk mengungkapkan perasaan kita saja. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Jadi hari ini kalian akan melanjutkan diskusi mengenai perancangan proyek yang sudah kalian tentukan. Kan kemarin kalian tentukannya itu kalian ingin membuat mobil dengan bahan bakar biogas. Nah, berhubung saya hari ini ada sidang dan harus mengikutinya, tidak bisa izin, jadi saya serahkan diskusi ini kepada ketua kelompok. Dan untuk masalah tema kalian tentang perancangan biogas sudah di-approve. Jadi kalian boleh lanjut dalam diskusi pembuatannya, pembagian tugas, dan lain-lain. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Hai guys, kita mau bikinnya gimana nih? Ada yang punya ide gak? Halo? Apa ada orang? Pada ngapain nih? Tolong respon dong, biar cepat selesai. Woi, kok gak ada yang respon sih? Gimana mau cepat selesai kalau pada susah diajak kerjasama? Tolong dong teman-teman direspon. Kalau kalian kayak gini terus, aku harus bilang apa ke Pak Riko? Mau aku laporin, kalian gak kerja. Dari percakapan tadi, Marcel yang meninggikan nada bicaranya merupakan contoh dari bahasa nonverbal jenis paralinguistik. Sedangkan ketika Marcel melakukan gerakan menunjuk merupakan contoh dari bahasa nonverbal jenis kinesik gestural. Nah teman-teman, sayang banget nih videonya udah habis. Kami berharap dengan pembuatan video ini kalian dapat lebih mudah untuk mengerti apa itu komunikasi secara verbal dan non-verbal. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Christine selaku dosen pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Pelita Harapan. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.